Ya, saya percaya kita semua diinspirasi, diberkati, dan kita juga akan mendengar firman Tuhan. Ini minggu yang luar biasa. Hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, baik secara rohani dan jasmani. Kalau mau mendapat berkat jasmani, mari merapat, datang ke sekretariat. Tiap minggu ada orang-orang yang setia mengirimkan berkat menjadi seperti burung gagak bagi hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan di tempat ini. Amin, Icop. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh merasakan sukacita di dalam hadirat Tuhan dan juga dalam persekutuan. Walaupun kami tidak bisa bersama secara fisik, tapi kami tahu bahwa di dalam roh kami mengalami kekuatan waktu kami berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Kami sungguh mau buka hati kami Tuhan. Kami tidak hanya mau menerima informasi, kami mau mengalami lawatan Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ini kami akan melihat favor-Nya Tuhan, berkat-Nya Tuhan ada mengelilingi kami, ada di dalam diri kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya, kita pasti diberkati hari ini. Haleluya. Nah Bapak Saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa Yabes. Katakan sama-sama, Doa Yabes. Ya, bagi yang belum pernah dengar nama ini, keterlaluan saudara. Karena ini seseorang yang sangat terkenal di Alkitab dengan doanya. Dan saya percaya kenapa Tuhan taruh ini dalam hati saya. Ini cocok dengan kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang, yang kita tidak tahu akan berakhir. Dan kalau kita lihat kehidupan Yabes, di tengah situasi yang sulit, hidupnya semakin berbuah banyak. Hidupnya berjalan semakin kuat. Dan saya berdoa supaya kita terima iman, kita terima rema hari ini bahwa sekalipun kondisi pandemi masih belum tahu kapan berakhirnya, sekalipun mungkin PSBB masih berlangsung, sebagian masih work from home, masih sebagian bisnis ditutup, tapi kita akan dapat iman bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh kondisi. Sama seperti yang dialami oleh Yabes. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes tidak disebutkan banyak dalam Alkitab, cuma 2 ayat ini. Tapi 2 ayat ini sangat powerful karena menginspirasi banyak khotbah, menginspirasi banyak buku ditulis, menginspirasi lagu-lagu. Dan saya percaya juga akan menginspirasi kita, menguatkan iman kita. Saya bacakan 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang mau mengalaminya katakan amin. Nah, kisah Yabes ini penting Bapak Saudara, karena di tengah daftar silsilah, tiba-tiba Roh Kudus menginspirasi Ezra. Banyak di antara sejarawan Alkitab setuju bahwa penulis kitab Tawarikh itu Ezra. Dan tiba-tiba Ezra dari ini bin ini, tiba-tiba muncul nama Yabes. Dan Tuhan bilang untuk Yabes tulis biografi singkat. Dan dikatakan Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kalau Bapak Saudara baca di kitab Tawarikh bahasa aslinya, lebih dimuliakan ini artinya lebih dihormati dari saudara-saudaranya, lebih kaya dari saudara-saudaranya, lebih berpengaruh dari saudara-saudaranya. Kenapa? Sederhana, karena satu hal yang dia lakukan. Yabes berdoa. Katakan sama-sama, Yabes berdoa. Dan bukan sekedar berdoa, dia mendoakan beberapa hal khusus, beberapa hal spesifik. Itu yang kita akan pelajari dan kita perlu terapkan. Dan yang lebih hebat dan yang paling penting adalah dia tidak hanya berdoa, doanya tidak hanya hal-hal tertentu, tapi doanya dikabulkan oleh Tuhan. Berapanya yang mau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Angkat tangan, amin. Kita mau bukan hanya sekedar berdoa, kita mau doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, nama Yabes ini diberi oleh ibunya. Ini menarik, karena di tradisi perjanjian lama, di tradisi Yahudi, jarang sekali nama anak itu dikasih sama ibunya. Biasanya sama ayahnya. Beda kalau sekarang ya, bapaknya ngasih, ibunya ngasih, kakeknya ngasih, opung borunya ngasih, tulangnya, wah makanya nama orang Batak itu panjang gitu ya, bisa 5 kata, 6 kata, abis itu tambah marga lah gitu ya. Kenapa? Karena semua mau berkontribusi. Tapi di zaman Alkitab, nama itu biasanya dikasih seorang ayah, kecuali kalau ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya. Contoh waktu Rahel meninggal, dia beri nama anaknya yang terkecil Ben-Oni, walaupun akhirnya disebut Benyamin oleh Yakub. Jadi saya tidak tahu pastinya, tapi kemungkinan ada sesuatu terjadi dengan ibunya Yabes, sehingga dia dikasih nama Yabes. Tapi apapun latar belakangnya, nama Yabes ini artinya sorrow atau kesedihan. Jadi dari awal, dari kecil dia sudah punya lingkungan sedih, lingkungan sorrow. Tapi hari ini sekali lagi kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh
lingkungan kita. Kuasa doa kita itu tidak pernah dibatasi oleh situasi yang terjadi sekitar kita. Terbukti dalam hidup Yabes. Nah, saya akan bagikan 3 hal utama yang menjadi ciri doa Yabes. Yang pertama, doa Yabes itu sebuah seruan. Katakan sebuah seruan. Ayat 10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Nah, jangan salah, berseru di sini bukan berarti suaranya keras, bukan. Berseru di sini bicara tentang satu kondisi yang terdesak. Satu sense of crisis, satu kondisi di mana Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku, selesai ini rumah tangga. Kalau Engkau tidak menolong aku, putus kuliah, saya nggak bisa lanjut. Kalau Engkau tidak menolong aku, bisnis saya akan bubar, saya akan dipecat, saya akan meninggal dan sebagainya. Ada satu sense of crisis. Saya diberkati hari Jumat lalu waktu worship from home, Brother Victor sharing. Satu ciri orang yang berdoanya benar adalah dia sadar dia punya masalah. Kalau kita berpikir everything is okay, I can handle, kita mungkin berdoa tapi nggak ada sense of crisis. Pelayanan saya baik-baik saja kok, gereja ini baik-baik saja kok, komsel saya baik-baik saja kok, everything is fine kok, nggak ada masalah, saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan. Mungkin kita masih berdoa, tapi doa kita bukan seruan. Kapan doa kita menjadi seruan? Waktu kita merasakan ada satu keterdesakan. Dan saya harus beritahukan, tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana harusnya berdoa. Di salah satu contoh doa yang mungkin kelihatannya kita panjatkan, tapi tidak sampai ke tahta Tuhan. Di Matius 6 ayat 5-6. Matius 6 ayat 5-6, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dapat dilihat orang, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ada orang-orang yang berdoa pada zaman Tuhan Yesus, mereka berdoa berdiri dalam rumah ibadat di tikungan jalan. Saya tidak salahkan, oh berarti pastor kita nggak boleh berdoa di tikungan jalan dong. Kita nggak boleh berdoa lagi di rumah ibadat. Bukan, masalahnya mereka berdoa supaya mereka dilihat orang. Show off. Supaya dipuji, dikagumi, oh orang rohani. Oh pendoa, luar biasa. Tuhan Yesus bilang doa seperti ini mereka tidak akan didengar oleh Bapa di sorga. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti apa yang akan dibalas oleh Bapa di sorga. Doa di tempat tersembunyi. Doa yang dilakukan otentik, kalau saya boleh pakai bahasa agak sulit ya. Doa yang orisinil, lahir dari hati, bukan supaya dilihat orang. Saya berdoa karena saya butuh didengar oleh Tuhan. Dan kita lakukan ini tiap hari. Kalau misalnya ini menjadi satu kesulitan bagi kita, aduh pastor saya susah memotivasi diri saya untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Mari bergabung di doa online Hope. Kita sama-sama berseru kepada Tuhan, kita sama-sama meminta kepada Tuhan. Ada pergumulan orang-orang yang disampaikan secara online. Mari kita berdoa, berseru bersama-sama. Kenapa? Karena doa yang adalah seruan didengar oleh Tuhan. Dan saya yakin Yabes melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Walaupun dia belum tahu teorinya, tapi dia lakukan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan karena dia tahu kondisi yang dihadapi. Dan doa yang berkuasa itu kadang-kadang sederhana. Tidak doa yang panjang-panjang. Satu kalimat, waktu Petrus tenggelam, dia nggak berdoa panjang-panjang. Dia cuma berdoa, Yesus tolonglah aku. Tuhan tolong aku. Tapi doa yang singkat itu langsung dijawab oleh Tuhan Yesus segera. Jadi saya percaya Tuhan cari orang yang berseru-seru saat ini. Orang-orang yang tahu kondisi yang mendesak saat ini. Bukan karena kata-kata yang panjang, bukan karena kalimat yang panjang, tapi karena ada keterdesakan. Lalu yang kedua, ini mungkin saya agak sharing panjang, spesifik. Doa Yabes itu doa yang spesifik. Tuhan mau kita berdoa dan doa kita spesifik. Maksudnya apa? Dalam bahasa Ibrani kata seruan di sini juga bicara tentang proklamasi. Katakan proklamasi. Nah, proklamasi itu singkat, padat, berisi, to the point. Lihat aja proklamasi Indonesia ya. Proklamasi Indonesia itu nggak ada babnya, nggak ada pasalnya. Tak, 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 selesai. Nah, bagi Tuhan ini penting, kenapa? Karena ini menunjukkan iman kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam bahasa Yunani itu ask and keep on asking. Mintalah dan terus meminta.
Kalau kita meminta dan terus meminta, itu berarti sesuatu yang jelas. Sesuatu yang akurat, yang spesifik. Ini loh saya minta. Dan berulang-ulang, gak berubah. Konsisten. Jadi Tuhan mau kita berdoa itu berdoa spesifik. Jangannya sekedar, oh yang penting saya berdoa. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Dan Yabes punya 4 hal yang dia proklamasikan setiap hari dalam hidupnya. Dan ini yang saya rindu kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, proklamasi Yabes adalah hidupku diberkati berlimpah-limpah. Katakan sama-sama, hidupku diberkati berlimpah-limpah. Amin. Kita harus state pernyataan ini setiap hari. Kita harus proklamasikan. Apapun kondisi kita, apapun situasi ekonomi kita, apapun kondisi ekonomi negara kita saat ini, kita harus selalu katakan hidupku diberkati berlimpah-limpah. Di ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kelimpahan itu bukan sesuatu yang di luar diri kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kelimpahan itu ada dalam diri kita. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan hidup berkelimpahan. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tapi juga Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup kelimpahan itu tidak ditentukan apa yang ada di luar kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup kelimpahan itu sudah ada di dalam diri kita. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya hidup berkelimpahan itu bisa kita alami dan orang sekitar kita juga bisa alami. Kita harus keluarkan, kita harus wujudkan, kita harus nyatakan. Caranya bagaimana? Kita harus keluarkan dari diri kita. Kita harus deklarasikan. Kita semua tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan kita, betul ya? Apa yang kita katakan, apalagi kalau itu dalam pengurapan Roh Kudus, itu terjadi. Nah kita harus mulai perkatakan, saya hidup berkelimpahan, saya hidup diberkati. Hidup saya akan menjadi berkat bagi keluarga saya. Hidup saya akan menjadi penolong, inspirasi, pintu gerbang sorga bagi keluarga saya. Mungkin kondisi mengatakan nggak mungkin, kamu aja berkekurangan, kamu aja pas-pasan, bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi keluarga kamu? Itu bukan masalah kita. Bagian kita adalah percaya dan bagian Tuhan akan bekerja. Nah, waktu kita mendoakan orang sakit, kalau kita doakan gimana kalau nggak sembuh? Itu bukan urusan kita. Bagian kita mendoakan, bagian Tuhan menyembuhkan. Bagaimana caranya Tuhan memberkati saya? Itu bukan urusan saya. Bagian saya adalah seperti Yabes, saya berkata hidup saya diberkati berlimpah-limpah. Nanti bagian Tuhan untuk membuka jalan sehingga saya diberkati. Jadi saya mau kita ubah mindset ini. Hidup kita berkelimpahan bukan karena apa yang terjadi sekitar kita. Hidup kita berkelimpahan karena Yesus hadir dalam diri kita. Dan kata berkelimpahan itu artinya tumpah, meluap. Orang di sekitar kita akan menikmati juga. Dan kita tidak perlu kaya, Bapak Saudara jangan salah, kaya itu bukan berarti berkelimpahan. Sebaliknya, orang mungkin bukan kaya raya, tapi dia bisa hidup berkelimpahan. Hari Jumat kita diberkati dengan kesaksian saudara kita Victor. Ini jemaat kita waktu mereka di Jakarta, Victor, Daniel, dan Iren. Iren mungkin masih kecil ya. Tapi terutama Victor sama Daniel. Waktu itu kalau tidak salah Victor sampai semester 3 atau semester 2 di UKI. Kemudian terjadi sesuatu. Papa mama mereka dipanggil Tuhan dalam sebuah kecelakaan di Amerika. Sehingga tiba-tiba mereka bertiga harus berangkat. Kalau tidak salah 2003 atau 2004. Waktu itu teman-teman staff ikut mengantar ke GPIB Paulus kalau tidak salah. Dari situ ibadah langsung ke bandara. Dan itu terakhir kalinya ketemu. Sampai sekarang kita bisa tetap muka karena teknologi. Dan mereka jadi yatim piatu mendadak. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan melewati masa-masa sukar. Dan sekarang mereka menjadi orang yang sangat memberkati orang lain. Saya baru dengar kesaksian beliau, Victor terutama, ada satu yayasan non-profit organization, Indonesia Leadership Foundation. Saya sempat cek di internet, betul mereka memberi beasiswa kepada anak-anak SMA. Bukan orang yang kaya raya, mungkin saudara pikir, oh mereka tinggal di Amerika, kursnya lebih besar. Ya, tinggal di Amerika, biaya hidupnya juga biaya hidup Amerika gitu ya. Bukan berarti gaji US hidupnya di Indonesia sama. Kalau bicara biaya, tentu mereka juga punya biaya hidup. Tapi mindsetnya, bagaimana bisa hidup kita memberkati orang lain. Itu mindset hidup berkelimpahan. Dan itu yang harus jadi tujuan kita anak Tuhan. Kita berdoa diberkati berkelimpahan bukan supaya kita wow, keren, bisa show off ke orang lain. Bukan.
kita diberkati berkelimpahan supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu salah satu visi Jemaat Hope, diberkati dan menjadi berkat. Dan mari kita doakan ini tiap hari. Mari keluarga-keluarga, mari pelajar-pelajar. Mungkin saudara berpikir saya masih kecil pastor, saya nggak dianggap di keluarga saya. Mulai berdoa kayak Yabes. Yabes ini awalnya nggak dianggap di antara saudara-saudaranya. Tapi dia mulai berdoa, Tuhan hidupku berkati berkelimpah-limpah. Sehingga saudara, teman-teman bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluargamu. Amin. Lalu yang kedua, apa proklamasinya? Daerahnya semakin luas. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dia declare daerahnya semakin luas. Nah, bicara daerah, ini bicara sesuatu yang kita miliki. Itu bisa bicara tentang karir kita, tidak ada masalah bagi Tuhan. Pastor, ini kondisi pandemi, work from home, susah kayaknya dipromosikan. Sekali lagi, it's not your problem. Bagian saudara berdoa, Tuhan perluas daerahku. Maka Tuhan akan bekerja di perusahaan Bapak Ibu, bekerja di dalam hati bosmu untuk mempromosikan engkau. Ini juga bicara tentang bisnis kita. Aduh susah, jenis bisnis kayak saya ini, pastor, sangat terpengaruh oleh pandemi. Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa berkati bisnis saudara, atau Tuhan bisa kasih ide-ide untuk mempunyai bisnis yang baru. Seperti tadi saudara Ferris. Dia nggak ahli dalam bidang logistik, tapi Tuhan beri dia pintu terbuka, ketemu dengan orang yang tepat, Tuhan kasih bisnis baru. Jadi Tuhan tidak terbatas sama sekali dengan kondisi. Tapi yang penting kita punya mindset, Tuhan, kau mampu memperluas daerah kita, daerah saya. Atau bicara juga tentang pelayanan. Minggu lalu Pastor Maxon bicara tentang pergerakan orang kudus. Tidak ada lagi full timer, part timer dalam kerajaan Allah. Amin. Semua yang full timer katakan amin. Ya, jadi full timer itu bukan bicara tentang saya kerja di gereja atau dapat allowance dari gereja. Bukan, full timer itu bicara panggilan kita sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Apostol selalu bilang, full timer itu semua orang. Pekerjaan saudara itu part timer. Pekerjaan Anda itu sarana untuk saudara jadi full timer bagi Tuhan. Amin. Jadi mindset kita adalah saya ini full timer. Full timer dalam hal apa? Memperluas kerajaan Allah di bumi. Kalau saya pelajar, saya harus memperluas kerajaan Allah di sekolah saya. Kalau saya mahasiswa, saya harus memperluas kerajaan Allah di kampus saya. Full time. Mahasiswa atau pelajar itu sarana untuk saya memperluas kerajaan Allah. Supaya orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Kalau saya karyawan, saya kerja di sini sebagai sarana untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Tentu, saudara harus jadi karyawan yang baik. Saudara bukan hanya datang masuk lalu khotbah tiap hari, doa tiap hari. Saudara harus kerjakan bagianmu, jadi orang yang excellent. Dan orang akan kenal, bahwa orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, itu orang yang excellent. Tapi mindset kita adalah, kita harus memperluas kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai ibu rumah tangga, itu sarana untuk kita memperluas kerajaan Allah ke tetangga-tetangga kita, ke famili kita. Dan Tuhan akan terus memperluas wilayah kita, apapun yang terjadi sekitar kita. Saya diberkati waktu saya renungkan lagi Mika 2 ayat 13. Oke, mari kita baca sama-sama. Mika 2:13, 2-3. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Next line-nya belum. Oke, raja mereka akan berjalan terus, katakan berjalan terus. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhenti berjalan. Kita pikir, pastor PSBB, Tuhan berhenti berjalan, Tuhan di lockdown. Tuhan bilang, guys, kita nggak bisa lagi ke sekolah-sekolah guys. Jadi kayaknya nggak bisa lagi menjangkau pelajar guys. Gimana caranya menjangkau pelajar? Kita udah dilarang, boro-boro dilarang Rockris. Ke sekolah aja dilarang, kayaknya nggak bisa guys. Kita nggak bisa menjangkau mahasiswa lagi guys. Kayaknya pengurapanku nggak bekerja nih, gara-gara lockdown. Enggak. Tuhan itu selalu bisa membuat terobosan baru. Mungkin penghalang baru timbul. Manusia ini sebetulnya satu spesies yang sangat diberkati. Kenapa? Kemampuan beradaptasi. Ada banyak spesies itu sudah punah. Dinosaurus itu punah. Saya bukan ahli biologi, saya nggak tahu ya. Banyak hewan itu punah. Kenapa mereka nggak bisa beradaptasi? Manusia, kenapa mereka bisa survive? Mereka punya kemampuan beradaptasi. Tapi ini just not about surviving. It's about thriving. Gimana melewati penghalang, kita itu justru bisa mengalami terobosan. Dan kuncinya adalah Tuhan akan memberikan hikmat. Katakan, Tuhan akan beri saya hikmat. Jadi kalaupun ada penghalang-penghalang baru, ada hambatan-hambatan baru, Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita strategi untuk bagaimana justru memanfaatkan penghalang itu untuk melihat terobosan. Amin.
Itu soalnya kenapa kita perlu berdoa ini. Tuhan perluas daerahku. Dan Tuhan akan memberikan hikmat. Apalagi kita yang punya roh Tuhan dalam diri kita. Roh Tuhan itu adalah roh hikmat. Di Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Jadi kalau dari antara bapak saudara sekarang sudah mentok. Saya nggak tahu lagi mau buat apa, pastor. Untuk usaha saya, untuk meningkatkan income saya. Untuk misalnya memperbaiki hubungan dalam keluarga saya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi Tuhan cuma bilang, minta. Minta Tuhan berikan hikmat. Maka Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Katakan amin. Jadi kita harus percaya firman Tuhan ini benar. Tidak ada kata mentok. Tuhan akan berjalan terus. Tadi Mika 2 ayat 13a juga berkata, mereka juga akan terus berjalan. Tuhan akan terus berjalan, mereka juga akan terus berjalan. Saya deklarasikan, tidak ada yang stuck dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mentok dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu saudara menghadapi pintu gerbang yang terkunci, Tuhan akan beri saudara hikmat untuk bagaimana bisa melewatinya. Amin. Dalam segala hal. Juga dalam pelayanan. Kita terus perlu berdoa untuk gereja kita. Kita tidak akan mentok. Kita tidak akan stuck. Pelayan-pelayan penjangkauan tidak akan stuck. Kita akan terus maju. Kita akan terus menerobos. Yang percaya katakan amin. Lalu yang ketiga. Oh ya, satu hal. Ini yang saya dapat dari pagi. Pastor Maxon kasih link tentang khotbah Pentakosta, seorang prophet, Hank Kuhneman. Beliau sharing tentang berdoa bahasa roh. Katakan berdoa bahasa roh. Kita harus lebih banyak lagi berdoa bahasa roh, Bapak Saudara. Saya tidak tahu dengan Anda. Jujur harus saya akui. Dulu awal-awal saya bisa berdoa 1 jam 2 jam nonstop bahasa roh. Belakangan itu lebih banyak diam, tenang. Tidak salah dengan berdiam tenang di hadirat Tuhan. Itu kita perlukan seimbang. Tapi kita perlu berdoa bahasa roh dengan kuat. 15 menit, 30 menit, kalau bisa 1 jam nonstop. Kenapa? Karunia bahasa roh ini karunia yang Tuhan berikan di perjanjian baru. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, sewaktu Roh Kudus dicurahkan. Tidak ada nabi-nabi perjanjian lama yang berbahasa roh. Bahasa roh itu bahasanya Tuhan. Waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menggunakan bahasa roh. Kalau saudara baca 1 Korintus 14, bahasa roh itu membicarakan hal-hal misteri. Roh kita berkomunikasi dengan roh Tuhan. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang membuka roh Tuhan yang ada dalam diri kita untuk meluap keluar. Di Yohanes 7, mari kita buka dulu. Saya tidak taruh di dalam LCD. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37 ini nubuat Tuhan Yesus tentang pekerjaan roh. Kenapa saya katakan nubuat? Karena Roh Kudus belum dicurahkan, sehingga hal ini belum terjadi. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kita akan mempunyai mata air dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang sudah percaya Yesus katakan amin. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ada Roh Kudus. Tapi kalau hanya sekedar punya Roh Kudus, kita nggak akan punya dampak. Baru ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi waktu Roh Kudus datang, tandanya adalah kita bisa berbahasa roh. Waktu Roh Kudus datang di hari Pentakosta, dan sejak itu Roh Kudus sudah dicurahkan sampai sekarang, bahasa roh itu pintu gerbangnya untuk membuka aliran-aliran itu keluar dari dalam hati kita. Tadi kita bicara tentang kelimpahan. Waktu kita punya kelimpahan, kita punya Yesus, kita perlu keluarkan kelimpahan itu. Kita juga perlu memperluas wilayah kita dengan roh yang ada dalam diri kita. Caranya kita berdoa bahasa roh dengan kuat. Jadi saya motivasi kita, ingatkan kita kembali. Berapa banyak Bapak Saudara terakhir kali berdoa bahasa roh dengan kuat? Mungkin waktu kita doa sama-sama. Tapi bagaimana dengan doa pribadi? Berdoa bahasa roh. Baik berdoa dengan akal budi. Baik menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan. Lagu battle, lagu upper room. Itu semua berkat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, itu akal budi. Itu bukan bahasa roh. Kita perlu seimbang. Kita perlu menyembah Tuhan dengan bahasa akal budi. Dengan banyak lagu yang punya banyak pewahyuan. Tapi kita juga perlu berdoa dengan bahasa roh, dengan kuat. Karena itu cara aliran air hidup itu akan keluar. Daerah saudara akan diperluas. Amin. Yang ketiga, berdoa untuk penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi dari malapetaka.
Jadi deklarasi Yabes, Tuhan melindungi aku dan menyertai aku dari malapetaka. Nah, kita perlu setiap hari proklamasikan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita. Kenapa? Karena ini hati Bapa di sorga. Seorang Bapa itu punya insting untuk selalu menyertai dan melindungi anak-anaknya. Dan di perjanjian lama, ini yang Tuhan katakan kepada Harun, imam besar dan anak-anaknya. Tiap hari kita perlu berdoa untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai 26. Tadi tim Present Worship menyanyikan lagu ini. Kita nggak janjian. Atau Bobby kasih khotbah saya, enggak ya? Kalau bisa lagunya itu ya. Bukan karena trending juga ya. Tapi kita butuhkan di masa-masa pandemi ini, kita butuhkan deklarasi berkat Tuhan ini. Bilangan 6 ayat 23. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Jadi setiap hari imam besar Harun dan anak-anaknya harus mengucapkan berkat ini atas umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jujur, kita sering dengar ini cuma di akhir ibadah, betul? 1 kali seminggu. Makanya happy-nya cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu galau. Wah, begitu nggak ada penjualan galau. Pagi-pagi kita harus bilang, Tuhan memberkati aku dan melindungi aku. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya dan memberi aku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap hari, amin. Jadi saya percaya ini sudah kita tahu. Dan khotbah hari ini mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Ini berkat Tuhan setiap hari untuk anak-anaknya. Dan orang yang mengandalkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, itu orang yang rendah hati, Bapak Saudara. Saya baca satu ayat yang sangat memberkati saya tadi malam, dari Mika 6 ayat 8. Saya tidak sedang mempersiapkan khotbah ini, karena khotbahnya udah selesai kemarin pagi. Saya udah kirim buat multimedia, buat PowerPoint. Tapi kemudian tadi malam, saya baca satu ayat yang meneguhkan kembali firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mika 6 ayat 8. Tuhan mau kita lakukan 3 hal ini dalam hidup kita. Dari ayat 1 sampai 7 itu bicara tentang persembahan. Orang Israel itu rutin, taat, akurat mempersembahkan. Tapi ayat 8 dikatakan gini. Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Tuhan cuma tuntut 3 hal. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Berlaku adil, mencintai kesetiaan. Saya sorot yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya merenungkan, kalau hidup rendah hati di hadapan manusia, ya itu sehari-hari, saudara rendah hati. Tapi rendah hati di hadapan Allah, kok ada orang yang gak rendah hati di hadapan Allah? Kita pikir ini kan untuk apa ditulis? Jelas-jelas ini namanya Allah ya. Tentu kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau gak rendah hati di hadapan Tuhan, siapa engkau gitu ya? Songong banget. Ini pribadi yang wajar kita rendah hati di hadapannya. Tapi waktu saya renungkan, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu seperti ini. Orang yang memang berharap kepada berkat Tuhan setiap hari. Orang yang berharap kepada perlindungan penyertaan Tuhan. Ada saat-saat, jujur, waktu kita punya segalanya, kita lupa untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Saya punya uang, saya punya income, saya punya banyak hal. Kita lupa untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita berdoa seperti ini, tiap hari kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Itu bicara kita rendahkan hati kita. Tuhan, saya tidak mengandalkan uang saya untuk melindungi saya. Saya tidak mengandalkan kesehatan saya untuk melindungi saya. Saya mengandalkan Engkau. Keluarga-keluarga, mari tiap hari bangun mesbah keluarga bersama-sama. Untuk minta Tuhan sertai lindungi keluarga kami. Saudara yang bekerja, berdoa tiap hari, Tuhan sertai dan lindungi aku. Saudara yang sekolah, ya hari Senin saya dengar udah mulai masuk sekolah ya. Ya, berdoa. Tuhan sertai dan lindungi aku. Saya tidak tahu apa nanti akan ada sekolah lagi secara offline. Tapi nanti kalau saudara sekolah secara offline jangan antibody imunitas saya kuat pastor. Anak muda nggak bakal kena COVID pastor. Jangan. Berdoa Tuhan sertai lindungi. Supaya malapetaka tidak menimpa aku. Amin. Nah yang keempat itu dia deklarasikan kesakitan tidak akan menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita perlu deklarasikan ini. Sakit itu tidak enak. Amin. Saya minggu lalu sakit flu. Wah, COVID enggak, bukan COVID.
Sakit itu tidak enak, sehat itu enak saudara. Jadi jangan pikir, pastor kan saya ada asuransi. Saudara biar ada asuransi, saudara mau, gue bayarin lu sakit deh, mau nggak? Nggak mau, bener ya? Masuk rumah sakit, nginep, enak makan tidur, nggak ada yang mau. Orang itu bukan mau diasuransikan, orang itu maunya sehat, betul ya? Wah puji Tuhan, waktu saya sakit, saya bisa nggak masuk kerja. Saudara pilih mana? Tetap kerja, atau saudara sakit di rumah gak kerja? Saya mah tetap kerja. Karena sakit itu mendatangkan, mengurangi produktivitas. Sakit itu ya bikin sakit gitu ya, badan tuh nggak enak. Nah kita perlu doakan ini, kesakitan tidak menimpa, amin. Saya bilang, oh berarti kita tidak akan pernah sakit. Ya imani hal itu. Tapi kalaupun sakit tidak usah tertuduh. Tapi kita perlu deklarasikan, tidak ada kesakitan menimpa kita. Tidak ada kesakitan akan menimpa kita, amin. Tapi juga jangan cobai Tuhan. Satu sisi kita percaya supranatural, kesakitan tidak akan menimpa. Sisi lain kita harus ikut protap kesehatan, amin. Saya ke sekretariat pakai masker. Pastor Yosef khotbah kok pakai masker, nggak beriman. Ini protap kesehatan. Kita pakai masker. Saudara jangan begadang malam-malam. Kurangin makanan-makanan junk food. Amin. Yang instan-instan itu kurangilah. Amin. Di sini kayaknya sunyi senyap ya di ruangan ya. Banyak yang ketemplak saudara. Gitu ya. Masih muda pastor. Ingat kumulatif saudara. Saya selalu diingatkan oleh Ibu Pastor Dina. Yosef you pilih. You puas makan sekarang cuma sampai usia 40, hantam aja sekarang. Begitu usia 40 gak boleh makan gula, gak boleh makan garam, gak boleh makan macam-macam. Atau you mau tahan diri sampai usia 80, 90 bisa makan segalanya. Pilih mana? Ya, saudara yang pilih sekarang. Saya bersyukur mama saya usia 82, walah kadang-kadang saya iri. Apa aja dia masih bisa makan? Durian, wah durian. Satu paket kalau sendirian bisa habis sendirian. Dan beliau selalu punya prinsip, sedikit, yang penting udah nyicipin. Dalam hati saya dulu nyicipin, sekarang sepuasnya. Ini jangan cobai Tuhan. Kita percaya kesakitan tidak menimpa kita, tapi kita harus juga punya hikmat untuk jaga tubuh kita. Amin. Ya, terutama makanan. 80% kesehatan itu ditentukan oleh intake kita. Sisanya olahraga, istirahat yang cukup, pikiran yang baik. Tapi 80% itu makanan. Kalau saudara makannya jorok, walaupun saudara olahraga, sama aja. Jadi kita perlu seimbang, amin. Kesakitan tidak menimpa. Dan yang ketiga yang terakhir, doa Yabes. Pertama, dia seruan. Yang kedua spesifik. Yang ketiga dia berdoa sampai dikabulkan. Katakan sampai dijawab. Amin. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi lewat firman Tuhan hari ini saya memberi semangat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang pernah berdoa, lalu kemudian berhenti. Kayaknya gak dijawab. Kayaknya mustahil. Saya berdoa pasangan hidup, kagak datang-datang. Terus berdoa sampai kapan? Sampai merit. Jangan mikir, dikasih syukur, gak dikasih ya gak apa-apa. Ya makanya gak dapet. Saudara gak fight for your right. Jadi berdoa di sini dikatakan di Lukas 18 ayat 1. Saya mau singgung sedikit tentang berdoa tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Yunani ekkaio. Jemu-jemu itu ekkaio. Artinya jangan berdoa spiritless. Jangan berdoa tawar hati. Jadi dia tetap berdoa tapi udah tawar hati, udah spiritless. Gak ada passionnya lagi, gak ada gairahnya lagi. Masih berdoa, tapi sudah ya rutinitas lah. Tapi hari ini kita belajar dari Yabes. Dia berdoa sampai Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Nah, masing-masing punya metode lah. Saudara bisa bikin buku doa, saudara bisa tempel di dinding, saudara bisa taruh di dompet. Apapun yang jadi kerinduan saudara, berdoa sampai itu dijawab. Itu kuncinya. Saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan bernama George Muller. George Muller ini seorang hamba Tuhan kelahiran Inggris. Yang dipakai Tuhan luar biasa, lihat doa-doanya. Jadi ada orang yang setuju menyebut dia ini seorang rasul doa. Selama 92 tahun hidupnya, dia punya jurnal doa. Dalam jurnal doanya itu dia mencatat kurang lebih 50.000 pokok doa. Dia tulis. Dan dia berkata 50.000-nya dijawab secara spesifik oleh Tuhan.
Dan yang luar biasa, lebih dari 30.000 dijawab pada hari yang sama, jam yang sama dia berdoa. Kira ada yang mau praktek ya, langsung tulis saudara ya. Udah tulis di jam yang sama. Dan dia berkata seperti ini. Bukan, ini statistik dulu ya. Artinya kalau dia berdoa selama 60 tahun misalnya ya, itu artinya kalau 50.000 dibagi 60 tahun, itu lebih dari 1 doa dijawab per hari oleh Tuhan. Secara spesifik. Nah dia berkata seperti ini, dia cerita di dalam satu bukunya, 10 tahun pertama dia sering berjuang untuk masuk ke dalam doa. Ya kita pernah ngalamin ya, 15 menit, 30 menit, sejam pertama itu muter-muter. Pikiran melayang-layang. Dan 10 tahun pertama dalam kehidupan doanya, dia berjuang. Lalu kemudian dia berkata, saya buat satu perubahan dalam metode saya. Perbedaan antara doa saya sebelumnya dan doa saya sekarang ini adalah, sebelumnya ketika saya bangun, saya mulai berdoa segera mungkin. Bangun pagi langsung berdoa. Dan biasanya saya berdoa sampai sarapan. Atau hampir sepanjang hari. Di semua event saya selalu mulai dengan doa saya. Tapi apa hasilnya? Saya sering menghabiskan 1/4 jam atau setengah jam atau bahkan 1 jam berlutut untuk mengatasi pikiran yang berkeliaran. Baru saya akhirnya bisa benar-benar berdoa. Tetapi sekarang saya hampir tidak pernah bergumul dengan ini. Kenapa? Saya punya pengalaman persekutuan dengan Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan Bapa saya. Saya ngobrol dengan teman saya. Dan dia sampaikan kepada saya apa yang ada dalam firman-Nya. Jadi sebelumnya Muller itu kadang-kadang bergumul sampai setengah jam, 1 jam mencoba berdoa. Tapi sekarang apa yang dia lakukan? Dia mulai bercakap-cakap. Ini yang biasa dia lakukan. Saya akan mulai dengan baca Alkitab. Waktu saya mulai baca Alkitab, Tuhan akan membicarakan apa yang dia berikan lewat firman-Nya. Dan dia mulai mengobrol. Contoh kayak saya tadi. Saya buka Mika 6 ayat yang ke-8. Apa sih maksudnya Tuhan? Hidup rendah hati di hadapanmu. Tuhan mulai bicara. Hidup rendah hati di hadapanku adalah kau bergantung sepenuhnya kepadaku. Oh gitu Tuhan. Waktu mulai bercakap-cakap, topik itu pindah. Dan tidak terasa setengah jam, 1 jam berlalu. Kenapa saya mau beri contoh ini? Ini hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia punya satu rumah yatim piatu, membiayai 10.000 lebih anak yatim piatu seumur hidupnya, tanpa donatur tetap. Dan dia berkata, ini semua bergantung kepada kuasa doa. Dan hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Kita punya gereja, DNA-nya berdoa. Saya rindu supaya semua jemaat menangkap hal ini. Dan bagaimana caranya? Jadikan doa itu sebuah percakapan dengan Tuhan. Mulai hari kita bercakap-cakap dengan Bapa kita. Seperti bercakap-cakap dengan seorang teman. Dan itu akan membuat doa itu bukan menjadi sesuatu yang membosankan. Doa itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Dan kembali lagi tadi, apa yang membuat kita bisa berdoa tekun? Tolong tampilkan gambar terakhir tadi, George Muller. George Muller salah satu quotes dalam doa dia berkata, never give up praying until the answer comes. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah berdoa sampai jawabannya datang. Sampai Tuhan mengabulkan. Dan bagaimana caranya? Tadi saya sudah sempat singgung, mulai kembali bangun roh kita, berdoa bahasa roh. Roma 8 berkata, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu akan menolong kita berdoa. Lewat apa? Lewat utterance. Lewat kata-kata yang kita tidak mengerti. Lewat bahasa roh. Jadi saya rindu supaya doa Yabes ini memotivasi kita kembali. Pertama, mari berseru kepada Tuhan. Kita tidak berdoa supaya menunjukkan kita lebih rohani dari gereja lain, lebih rohani dari orang lain. Kita tidak berdoa karena rutinitas gereja kita, tiap hari kita harus berdoa. Bukan. Kita berdoa karena ada sense of crisis. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong kota kami. Tuhan tolong gereja kami. Tuhan tolong keluarga kami. Tuhan tolong saya. Lalu yang kedua, berdoa spesifik. Berdoa untuk 4 hal ini. Hidup yang diberkati berkelimpahan, daerah yang semakin diperluas, penyertaan dan pelindungan Tuhan, bebas dari kesakitan. Tiap hari deklarasikan atas keluarga kita. Dan yang terakhir, pray until your answer come. Terus berdoa sampai jawabannya datang. Amin. Saya percaya kita juga bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita doakan keluarga kita sehingga mereka mendapat jawaban-jawaban doa. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik bisa kembali memimpin kita. Ada satu lagu yang diciptakan untuk ayat ini. Lagu doa Yabes. Sekarang tiap malam kalau kami mesbah keluarga diganti.
dari Bapak terima kasih menjadi kiranya Michelle protes. Wah, itu lagu tradisi. Father, we thank you Lord. Gak boleh diganti. Ya boleh saudara gitu ya. Itu cuma lagu, bukan firman Tuhan. Nah, kalau ini firman Tuhan. Dan tiap malam kita deklarasikan atas keluarga kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari keluarga-keluarga, mari mahasiswa-mahasiswi, mari pelajar-pelajar, angkat kedua tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, ku yakin Engkau memberkati aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan ku yakin Tuhan dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari sekarang kita